tujuannya adalah menyebarkan ini ya Bapak Ibu, pemahaman tadi dan tentang budaya positif. Dan di sini kegiatan saya karena mengikuti program guru penggerak angkatan 10. Nah, sehingga di sini saya diminta untuk melakukan diseminasi atau seperti sosialisasi untuk menyebarkan budaya positif ini. Seperti itu. Jadi itu tujuan kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan awal di sini, ya ini adalah moto ya, apa ya? Moto saya. Selamat datang para guru. Belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi ini tujuannya memang untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, khususnya ini mbak-mbak di sini ya, ibu yang masih baru di sini. Nah, ini ayo kita menerapkan budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu seperti apa? Nah, mungkin di sini dari ibu-ibu, nah, kira-kira bisa tidak memberikan pemaparan kira-kira budaya positif itu seperti apa ya? Seperti apa? Kira-kira budaya positif itu yang bagaimana? Salam sapa bersama. Ya, salam sapa. Seperti ada salam, sapa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang di situ menunjukkan bahwa kebiasaan yang positif. Seperti 6S itu ya Bu ya? Iya. Jadi itu salah satu contoh memang budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini bukan hanya di sini tidak dilakukan oleh guru-gurunya saja atau siswanya saja, tetapi juga dilakukan oleh semua warga sekolah. Nah, di sini yang namanya budaya positif seperti itu. Nah, ini konsep utama dari budaya positif. Jadi yang pertama memang adanya perubahan paradigma belajar. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Mungkin ibu di sini masih ingat dengan filosofisnya Ki Hajar Dewantara, tokoh Ki Hajar Dewantara. Ya, itu kan tokoh pendidikan. Nah, di situ apa sih yang diberikan filosofisnya dengan Ki Hajar Dewantara di sini? Ingarso sungkulodode imatio mangarso tulure hayani. Jadi di Jepang memberikan contoh, kemudian ingarso sungkulodo imatio mangarso, yang di tengah-tengah memberikan semangat, yang di belakang dorongan ya. Jadi itu semboyannya dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini perubahan paradigma belajar itu kita mulai memang dari tokoh pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Bukan hanya dari semboyannya itu saja, tetapi dengan paradigma baru yaitu memanusiakan manusia. Jadi memberikan pembelajaran bukan hanya sekedar pembelajaran saja, tetapi juga pendidikan atau karakter. Nah, di sini antara pengajaran dan pendidikan itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwa pembelajaran itu hanya sekedar kita memberikan pengetahuan. Tetapi di sini ketika kita memberikan mendidik, nah itu berbeda dengan mengajar. Jadi kalau kita mendidik itu hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga memberikan karakter atau membentuk karakter pada murid. Nah, itu paradigma baru yang harus kita ketahui dari awal ketika kita menjadi seorang pendidik dan pengajar. Jadi harus mengetahui bedanya. Oh, ini pengajar itu seperti ini, pendidik itu seperti ini. Itu paradigma baru pembelajaran. Kemudian yang kedua, adanya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini juga berawal dari Ki Hajar Dewantara. Jadi berawal dari Ki Hajar Dewantara yang memang di sini motivasi perilaku siswa. Nah, di sini kan ada ibu BK juga. Jadi pastinya sudah tahu ketika memberikan motivasi pada murid itu, motivasi itu berasal dari diri sendiri dan dari orang lain atau dari luar. Jadi dari
dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif, nah ini seperti halnya tadi yang sudah saya katakan dari awal itu seperti budaya positif. Nah di sini bagaimana kita menerapkan disiplin positif ini. Kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah ini juga yang harus kita ketahui bahwa kita di sini bergerak di bidang pendidikan. Nah yang kita ajak interaksi ya itu adalah makhluk hidup, nah, adalah manusia, bukan benda mati. Berbeda dengan ketika kita bekerja di kantor, itu kan kita yang kita pegang itu adalah benda mati, adalah seperti laptop dan sebagainya. Tapi kalau kita di bidang pendidikan, nah, kita berhadapan dengan sesama manusia. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dari murid kita. Mungkin selama ini yang kita belum bisa ini ya sampai berpikir sampai ke situ. Jadi sama seperti kita manusia, sama-sama manusia, dan bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita sebagai manusia. Itu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Cinta, bahagia, butuh makanan, butuh minuman, gitu ya. Kemudian kebutuhan apa lagi? Spiritual. Kira-kira kebutuhan dari ibu di sini yang paling tinggi, kebutuhan untuk apa? Timbal balik. Berarti kalau sudah timbal balik, berarti di situ ada rasa untuk apa? Empati, simpati. Berarti kalau kita mengerjakan sesuatu, kan ada imbal baliknya. Kalau misalnya kita nggak direspon itu bagaimana rasanya? Sakit. Ya, agak kok gini ya, kecewa gitu ya. Nah, berarti di situ adalah kira-kira itu kebutuhan yang paling tinggi atau bagaimana? Di antara kebutuhan makanan, minuman, kemudian kebutuhan dari spiritual tadi. Kira-kira itu kebutuhan yang paling tinggi tidak menurut Bapak? Ibu. Ya. Oh, beda-beda ya. Tapi itu harus dilalui kalau itu. Ya. Iya, jadi kalau ini ya, menurut saya dulu kalau namanya di teori motivasi, nah teori motivasi itu memang motivasi yang paling tinggi itu adalah pencapaian ketika kita itu merasa dihargai. Jadi seperti itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, tapi kalau apa yang kita lakukan itu tidak dihargai, nah itu memberikan kekecewaan yang sangat mendalam. Jadi sebenarnya kalau kita kebutuhan untuk makan, itu kan kebutuhan dasar, tapi ada tingkatan motivasi itu yang paling tinggi. Nah, capaian tingkatan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan ketika kita itu dihargai. Jadi ada kebutuhan fisik tadi kan, ya makan, itu kan hubungannya dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita makan, minum itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Terus untuk mendapatkan rasa aman, nah itu juga kebutuhan dasar dari manusia. Seperti hanya ketika
sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ketika murid kita itu melakukan sesuatu di dalam kelas, kita memberikan tugas atau memberikan apa ya, seperti pembelajaran, ketika mereka mengerjakan tugas atau menghasilkan sebuah karya atau ingin bertanya, ingin memberikan pendapat, nah itu adalah tingkatan kebutuhan mereka yang paling tinggi adalah tingkatan mereka untuk ingin dihargai. Jadi kalau kebutuhan mereka untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari kan apa ya, sudah hubungannya sama diri mereka sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau bagaimana cara menghargai, nah itu yang perlu kita lakukan, perlu kita terapkan bagaimana kita menghargai orang lain itu tadi. Karena kita juga seperti itu, kalau kita membuat karya atau berbuat sesuatu, kalau kita nggak dihargai juga pasti kecewa. Nah itu yang sama dirasakan oleh diri kita. Kemudian berikutnya nanti akan saya paparkan juga kaitan dengan segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas dan posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya mengatakan di awal, ini dasarnya itu adalah dari Ki Hajar Dewantara. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi di sini kita bisa saling menghargai dengan murid, bisa mengetahui kira-kira anak ini karakternya seperti apa, yang ini seperti apa, karena kita berada di dunia pendidikan seperti hanya sudah saya ungkapkan tadi, kita berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan makhluk hidup yang di sini mempunyai banyak karakter. Nah, jadi tidak hanya satu karakter saja, tapi banyak sekali karakter yang kita hadapi. Nah, ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Jadi nanti ya seperti ketika kita mengajar, nah kita sebelum memberikan pembelajaran biasanya ada tes diagnostik di awal untuk mengetahui tipe anak ini tuh model belajarnya seperti apa, terus karakter anak ini seperti apa dalam pembelajaran ini. Nah, itu memang harus kita ketahui dari awal. Jadi kita nggak bisa kayak menyamakan semua anak gitu. Jadi kalau menerapkan pembelajaran seperti ini kira-kira cocok nggak ya untuk anak ini? Nah, jadi karena memang setiap karakter anak itu berbeda. Nah, itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ada miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira betul atau tidak dengan ilusi-ilusi seperti itu? Ini kan seperti anggapan ya, yang biasanya sebelumnya itu, biasanya itu seperti ini di awal. Dulu mengontrol murid. Nah ini kalau dulu kan memang seperti itu ya. Kita sebagai guru tuh kita kan sebagai mengontrol, dan sebagai pengontrol di kelas itu kita sebagai guru yang mengontrol murid kita. Gitu. Ya. Kalau saya dulu waktu saya sekolah memang seperti itu. Jadi di kelas itu memang guru itu sebagai yang mengontrol, yang menguasai itu gurunya. Jadi siswanya ya pasif. Nah itu dulu zaman saya sekolah. Kemudian ada ilustrasi lagi atau ilusi penguatan positif efektif itu pada bermanfaat. Jadi adanya penguatan yang secara positif itu bisa bermanfaat untuk siswa juga. Jadi penguatan-penguatan yang secara positif. Jadi misalnya ada anak yang bermasalah itu bisa kita kuatkan dengan hal-hal yang positif. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ada ya yang seperti itu. Jadi kalau kita memberikan kritikan, kemudian membuat orang itu merasa bersalah, itu justru bisa
dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi memang seperti ini. Ketika kita masih kecil, orang tua kita sebagai orang dewasa itu kan sering memaksa hak kita kan ya. Terkadang jangan pulang malam-malam, dipaksa untuk tidur jam sekian. Nah, berarti itu memang ada ini orang dewasa itu ada hak untuk memaksa. Nah, benar nggak? Ada yang merasakan seperti itu tidak? Ya, ketika kita sekarang sudah menjadi orang yang mungkin dikatakan ya agak dewasa, kita mempunyai adik-adik atau mungkin punya anak di rumah. Nah, terkadang kita nggak sadar kalau kita itu juga memaksa anak kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu ya. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi adanya perbedaan di sini. Stimulus respon misalnya di sini adalah kebutuhan kita itu adalah sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus responnya. Yang pertama tadi realitas kebutuhan adalah sama. Nah, jadi ini dianggap bahwa semua orang itu mempunyai kebutuhan yang sama. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Berikutnya mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, ini stimulus respon. Bedanya dengan teori kontrol. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, itu kalau teori kontrol. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda bisa mengontrol orang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, di sini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu yang di sini mana yang sesuai dengan sesuai dengan keyakinan ibu-ibu di sini? Yang stimulus respon atau yang teori kontrol? Teori kontrol. Ya, karena tapi ya tidak semua sih, karena kan kita punya pola pikir yang berbeda. Ini yang harus kita pahami bahwa dari awal kita sudah punya menerima dan mengetahui bahwa setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda. Antara yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kalau teori kontrol. Ini kalau menurut saya. Tapi ada yang berpikiran bahwa bisa, orang itu bisa saya kontrol, bisa saya jalankan, bisa saya bisa saya suruh ke sini, bisa saya arahkan gitu kan. Nah, itu ada yang seperti itu pola pikirnya. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa semua orang itu punya kebutuhan yang sama, menganggap bahwa semua orang itu sama. Nah, padahal di dalam kenyataannya memang kita itu berbeda, gitu. Jadi kembali lagi ke manusianya masing-masing. Tapi kalau di sini antara stimulus respon dan teori kontrol, memang kalau menurut saya memang lebih banyak ya di teori kontrol. Itu yang faktanya memang seperti itu yang harus kita pahami. Dan kita harus menerima, harus mengakui dengan adanya keberagaman ini. Nah, itu teori kontrol. Berikutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini ini juga hampir sama tadi yang sudah saya katakan di awal mengenai budaya positif ya. Jadi disiplin positif itu mempunyai makna di sini sesuatu yang dilakukan
disiplin itu berarti kaitannya dengan apa? Memaksa. Dengan pemaksaan kita itu harus mematuhi semua peraturan yang ada, gitu ya. Nah, sedangkan disiplin positif di sini cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk memberikan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa sogokan, tanpa hukuman. Nah, kira-kira kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan ketika menerapkan disiplin ini, tetapi tidak menggunakan ancaman, tidak menggunakan sogokan maupun hukuman? Gimana Ibu? Caranya bagaimana? Kenal karakter terlebih dahulu. Nah, setelah kita kenali karakternya, kemudian bisa gini dulu, diskusi gitu ya, diajak diskusi, buat kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama. Jadi kesepakatannya di ini anaknya sendiri buat kesepakatan, misalnya saya terlambat nanti saya seperti ini. Dan itu dia sendiri kan yang menuliskan ya, bukan kita yang memberikan hukuman atau ancaman gitu. Ya bisa seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini merupakan nilai-nilai kebaikan. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia terlahir di dunia ini kan sebenarnya seperti selembar kertas putih ya, tanpa coretan apapun. Nah, ketika kita lahir baru kita dicampuri dengan coretan-coretan dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari pergaulan, dari sekolah dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya pada dasarnya kita sebagai manusia itu punya nilai-nilai kebajikan. Jadi nggak ada orang itu lahir itu sudah salah gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah dari awal dari dasar sudah punya nilai-nilai yang memang kita itu sebenarnya orang yang punya nilai yang baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu ya sifat-sifat positif manusia. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa murid-murid kita di sini itu sangat banyak sekali yang kita hadapi. Kembali lagi ke awal, karena sifat karakter dari anak kita itu bermacam-macam. Tetapi pada dasarnya meskipun mereka itu melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, pada dasarnya mereka pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah yang harus kita ketahui dari sudut pandang yang berbeda ketika kita melihat anak itu berbuat kesalahan atau berbuat pelanggaran. Nah, kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa mereka itu sebenarnya adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang mempunyai karakter yang baik. Tetapi entah itu kenapa kok bisa mereka melakukan kesalahan, itu yang harus kita gali di situ. Ya, di sini contoh nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila, kemudian IBO, Humanist Program PIP, sifat murid pada dasarnya, kemudian ada Seven Essential Truths. Nah, di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan di sini. Nah, pertama profil pelajar Pancasila ini yang memang selalu kita bahas di kurikulum Merdeka ini, karena selalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena memang ya, pada dasarnya kita itu tadi ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, profil pelajar Pancasila ini memang harus kita tekankan pada anak didik kita, pada murid kita. Dengan beriman, bertakwa, kemudian mandiri, kebenaran kritis, kebinaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Berikutnya sikap murid di situ ada toleransi, yang sebenarnya sama semuanya, hampir sama. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang memang sebenarnya itu ada pada murid kita. Itu yang harus kita sadari dari awal. Sebenarnya mereka itu adalah anak-anak yang baik. Tapi kenapa mereka kok bisa kadang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, itu yang perlu kita gali lebih lanjut.
bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, seperti yang saya katakan tadi, rasa diterima, rasa untuk dihargai itu, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini memang kebutuhan dasar manusia. Seperti murid kita, mereka juga mempunyai kebutuhan dasar seperti ini. Nah, bukan hanya murid kita, tapi kita juga sama. Jadi di sini ketika kita memposisikan kita sebagai guru dan memposisikan murid sebagai murid kita, nah seharusnya kita memberikan hal yang sama. Jadi kebutuhan dasar kita itu sebenarnya itu sama. Mereka juga ingin dicintai, mereka juga ingin diterima keberadaannya, kemudian ingin merasakan kebebasan, ingin merasakan kesenangan, ya sama seperti kita. Ketika kita dulu waktu sekolah kan juga pernah melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu kan kita juga tidak sengaja. Misalnya di kelas ada guru menjelaskan tapi kita ngobrol sama teman sebelah. Nah itu kan apa itu? Kebutuhan apa itu? Kebebasan, kesenangan. Iya kan? Kadang ada temennya hari ini di depan tuh ada temennya yang datang, rambutnya kok beda ya sama kemarin. Dan kita kan nggak sengaja ngobrol, membicarakan teman kita. Nah ini kan sebenarnya kita juga sama. Nah sebenarnya memang murid itu adalah cerminan dari guru. Itu yang benar. Ya kan, secara nggak sadar kan kita sama. Kalau kita ketemu sama teman-teman kita, berkumpul, kadang kita juga saling ngobrol, terus bercanda, berdiskusi, ya sama halnya seperti murid kita ketika di kelas seperti itu. Jadi memang murid itu adalah cerminan kita. Itu harus kita ketahui bahwa jadi tidak semata-mata kalau murid itu berbuat salah kita harus mengejas gitu. Padahal kita pun juga pernah seperti itu. Nah itu yang harus kita sadari di awal. Tadi kebetulan kasih sayang, penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan. Nah di sini ada catatannya. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Nah, ya. Jadi perlu yang kita garis bawahi. Jika mereka itu kebutuhannya sudah terpenuhi, maka mereka akan merasa bahagia dan seimbang. Kemudian sebaliknya, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi. Itu tidak. Sekarang ibu-ibu aja yang merasakan ketika kebutuhannya itu belum terpenuhi, misalnya kebutuhan kasih sayang yang belum kasih sayangnya berkurang, yang belum punya suami, ya, yang belum punya pasangan, kan itu kasih sayangnya belum ada ya. Kira-kira bagaimana emosinya? Tidak terkontrol. Karena ada sesuatu yang kurang kan. Jadi ibaratnya kalau ada gelas itu biasanya kalau penuh dipenuh sama air penuh, nah itu masih ada sedikit ruang yang kosong seperti itu. Jadi itu seperti hanya ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Ya bukan hanya rasa ketika kita mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima saja. Keberadaan kita itu penting nggak sih? Nah itu sangat penting keberadaan kita untuk diterima di masyarakat atau di tempat kita kerja, ya kan? Nah itu sangat penting sekali. Nah kalau misalnya ada rasa itu kebutuhan kita yang tidak dipenuhi, kita nggak diterima, kemudian seperti hanya orang diasingkan, disisihkan, terus orang itu nggak menganggap kita. Nah akhirnya apa yang terjadi sama diri kita? Sedih. Terus ada hal yang dilakukan tidak? Maksudnya entah itu ke arah emosinya yang nangis. Emosinya dia nangis. Pernah merasakan Bu? Ya, curhat kayaknya. Ya jadi
juga pernah kok seperti itu. Jadi ketika kita di awal-awal mungkin beradaptasi dan kita kurang diterima, nah itu memang rasanya kayak begini ya. Jadi itu wajar. Itu berikutnya. Nah, di sini maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi. Jadi kalau posisi kita sebagai guru ketika menangani murid kita yang mungkin di situ ada masalah dengan kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi kenapa kok bisa anak ini misalnya bermasalah, kok terlambat terus kenapa, terus kok tidak masuk kenapa? Nah di situ pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Itu yang harus kita gali. Nah ini pengalaman saya dulu ketika saya berada di swasta, sebelum di sini kan saya juga bekerja di swasta, itu memang anak-anak itu lebih ekstrim. Jadi permasalahannya itu lebih kompleks. Nah itu banyak sekali hal-hal di situ yang memang ketika saya di sini mengikuti ini ya program penggerak ini, baru saya tahu, dulu saya sebenarnya sudah melakukan itu, tetapi saya tidak tahu itu istilahnya seperti apa. Nah ternyata saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi memang ketika ada anak yang bermasalah itu kita memang seharusnya tidak langsung mengejas anak tersebut. Kamu tuh anak gini sudah tahu salah gitu. Nah, itu memang membuatkan kami jadi down sekali. Jadi ya kita kasih pendekatan, kita kasih diskusi. Jadi kita tanya, kira-kira kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi? Karena biasanya anak-anak yang seperti itu memang dari latar belakang dari keluarganya itu memang sudah bermasalah. Itu yang harus kita gali. Lanjut lagi. Motivasi perilaku manusiawi. Nah ini tadi yang sudah saya bahas di awal sedikit mengenai motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya, jadi yang berasal dari dalam sama berasal dari luar. Nah ini motivasi yang memang sering kita lalui bersama anak-anak kita, dan bukan hanya dengan murid kita tapi dengan diri kita juga. Bagaimana cara kita itu memotivasi diri kita dulu, kemudian kita memotivasi orang lain. Nah itu yang harus kita tanamkan pada diri kita ini. Jadi sebelum kita memberikan motivasi pada murid kita, tapi kita harus memberikan motivasi pada diri kita dulu, bahwa melakukan hal-hal yang positif, memberikan contoh bagi anak-anak kita, bagi orang lain itu juga sangat penting. Karena kalau kita memotivasi saja pada orang lain, pada murid kita, tapi kalau kita sebenarnya juga itu hanya omong kosong, itu percuma. Nah, jadi itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi harus diterapkan pada diri kita dulu, baru menerapkan ke orang lain. Itu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ini saya mau tanya dulu ibu-ibu. Ini mungkin ada yang punya pengalaman. Ketika ibu-ibu di sini masuk menjadi guru, nah ini motivasinya dari mana? Berarti di sini ada salary ya. Jadi ada motivasinya itu ada penghargaan, ada istilahnya ada keuntungan. Kalau ada nggak yang memang dari kecil itu saya memang pengen jadi guru? Nggak ada. Yusuf seperti itu. Ya. Iya, dari kecil itu memang cita-citanya pengen jadi guru, itu ya. Kenapa kok termotivasi seperti itu, Pak Yusuf? Mungkin karena dulu kan lingkungannya kan sekolah gitu. Mungkin ya dari sekolah itu kan lihat guru itu menginspirasi saya. Nah, oke, saya tanya. Dulu kan sekolah kemudian ada guru yang menginspirasi, siapa itu gurunya? Iya itu ya yang menginspirasi. Kalau di SMP dulu itu yang menginspirasi Bu Deborah. Oh, Bu Deborah. Oh, Bu Deborah. Ya itu bisa. Jadi ini sebuah contoh antara motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Kalau ekstrinsik
berarti kita motivasinya memang dari luar tadi ya. Oh, dapat gajinya banyak misalnya. Terus dapat tunjangan. Nah, kemudian bisa nanti jadi karirnya bisa lebih meningkat lagi. Nah, itu kalau dari segi penghargaan. Nah, kalau dari intrinsiknya berarti berasal dari dalam dirinya sendiri karena memang dari awal memang ingin, ada yang menginspirasi ingin menjadi seorang guru. Nah, kira-kira di sini ketika sudah menjadi guru, nah di sini ada tidak yang seperti ini. Jadi kalau kerja, ketika kita menerapkan sebagai seorang guru, tadi dari motivasi ekstrinsik, kalau misalnya gajinya telat, pengaruh nggak sama pekerjaannya? Ada pengaruhnya ya Bu ya. Jadi mungkin gajinya telat, belum turun, kebutuhan banyak, terus nggak bisa kerjain gitu. Tuntutan, tapi ya rada berundel gitu ya Bu ya. Pak Yusuf, kalau misalnya ada keterlambatan gaji atau mungkin ada permasalahan dengan karirnya ketika sudah menjadi seorang guru, sekarang apa yang dirasakan? Apakah tetap konsisten atau ada yang gundul-gundul? Kalau tetap Nah, jadi sebenarnya ini sebuah contoh sih Bu ya. Jadi memang kalau kita itu memang berasal dari diri kita sendiri itu jangkanya itu panjang. Jadi ketika kita menerapkan itu memang sudah dari hati karena kita sudah punya kesadaran. Meskipun itu entah itu saya nggak berkaitan sama gaji ya, kalau gajinya telat atau tidak ya tetap aja karena sesuai dengan hati kita. Tapi kalau misalnya ini aja datang ke sekolah ya atau mengajar di kelas, nah melihat ada kepala sekolah atau tidak atau dengan itu memang sudah tugas saya menjadi seorang guru ada atau tidak ya masuk aja ke kelas karena itu sudah tugas saya memberikan pembelajaran ke siswa. Nah itu pasti akan juga berbeda nantinya. Nah itu motivasi yang memang berasal dari luar dan dari dalam. Jadi kalau motivasi itu berasal dari dalam memang itu jangka panjang. Jadi nggak akan terpengaruh dengan hal apapun karena kita sudah punya prinsip di situ. Jadi tidak terpengaruh sama siapapun. Meskipun itu kita digoyang dengan badai cobaan yang banyak dari luar manapun, tapi kita tetap memegang prinsip kita. Saya sebagai seorang guru, tugas saya di sini memberikan pendidikan, memberikan ilmu, memberikan karakter. Ya sudah, terserah orang mau berkata apa. Yang penting saya sudah menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Nah itu kalau motivasi intrinsik. Jadi ketika mengikuti apapun juga sama Ibu. Entah itu mengikuti program apapun ya, pelatihan atau apapun lah. Kalau kita itu berasal dari dalam diri kita sendiri itu akan berbeda ketika kita itu dipaksa sama orang karena kita sungkan sama atasan kita, karena kita itu ikut-ikutan, itu akan berbeda. Nah di situ memang benar-benar kita harus menanamkan motivasi untuk diri kita terlebih dahulu sebelum memberikan motivasi pada diri kita. Lanjut. Nah ini tadi konsep disiplin. Jadi kan ada konsep hukuman, kemudian konsekuensi. Tadi yang sudah kita bahas ya. Kalau misalnya disiplin itu orang itu takut dengan hukuman. Nah, tadi kan sudah disampaikan sama Poni ya. Harus kita mengenal dulu karakter yang perlu kita diskusi dan membuat kesepakatan atau konsekuensi. Konsep disiplin memang seperti itu. Lanjut ya. Nah tadi yang disampaikan sama teman-teman di sini tadi, ketika kita biar tidak ada hukuman, agar tidak terjadi sogokan atau ancaman dan lain sebagainya, atau membuat anak itu merasa dirinya itu menyesal dan bersalah. Nah di sini tadi sudah disampaikan diskusi kemudian membuat kesepakatan itu yang dinamakan dengan restitusi.
Jadi restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Tadi sudah saya sampaikan juga. Kalau kita memberikan anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri kesadaran, ya, itu akan jangkanya panjang. Jadi berjangka panjang, tidak terpengaruh oleh hal apapun. Jadi anak itu kalau berbuat baik itu jangkanya panjang. Kemudian, nah di sini murid mendapatkan penguatan. Jadi tidak kita malah memberikan tadi kayak mengejar, itu kan akhirnya anak itu menjadi turun, menjadi down, mentalnya akan terganggu. Nah, kalau kita memberikan penguatan di sini mereka akan merasa lebih kuat. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini juga ada prosesnya. Jadi ini sebenarnya ya kita sebagai guru itu mendapatkan anak-anak itu yang bermasalah. Nah, ini yang kita harus belajar dari sini. Jadi bagaimana proses untuk agar anak ini tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, setelah kita tadi diskusi, kira-kira apa sih yang harus dia lakukan? Nah, jadi mereka mencari solusinya sendiri. Ya memang itu sulit, dan tidak bisa kita terapkan begitu saja spontanitas, karena setiap anak juga kan tidak semua itu sama. Terkadang anak itu kalau ditanya itu diam, hanya diam, nggak mau ngomong. Nah, dia ngomong, dia mau bercerita. Nah, itu kita sebagai guru PR-nya itu di situ. Gimana cara mengkorek-korek anak itu biar bisa berjalan. Ya, seperti apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini memang kalau menurut saya ya, teori restitusi ini memang sangat baik, sangat bagus untuk kita terapkan ketika kita itu mengatasi permasalahan-permasalahan yang seperti ya mencoret di kelas, untuk mencari inilah apa ya, menggali alasan anak itu lebih jauh, untuk kita itu mengetahui anak lebih dalam lagi seperti apa karakternya, untuk mendalami anak, untuk mendalami murid. Nah, tetapi ada memang karakter anak itu yang tidak bisa kita tangani dengan cara seperti ini. Ini kalau menurut pandangan saya. Jadi restitusi itu memang bagus untuk kita terapkan, tetapi ada karakter-karakter anak itu memang yang mungkin belum bisa kita jalankan dengan cara restitusi. Seperti itu tadi, ada anak yang kita tanya itu diam aja, atau ada anak itu yang kalau nggak kita beri tegas gitu ya, anaknya nggak mau ngomong. Nah, jadi kita harus tahu karakternya dulu. Tadi benar ya Mbak Poli. Jadi kita kenali dulu karakternya anak ini seperti apa. Kalau karakternya itu memang anaknya itu sensitif, nah ini memang harus kita hati-hati banget kalau berbicara. Nah, biar anaknya nggak tersinggung. Tapi kalau ada anak itu yang suka bujur, meskipun itu dikasih candaan, anaknya nggak marah. Nah, ini bisa kita enak kalau ngobrol. Jadi ciri-ciri dari restitusi: menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi memang ini sangat bagus sekali, tapi ini prosesnya memang sangat lama. Jadi seperti ibu-ibu di sini lah, ketika ibu-ibu dulu masih kecil, masih sekolah, ya, ketika kita masih berproses untuk kesadaran diri kita sendiri itu sangat susah. Kalau kita nggak disuruh gitu aja, kita nggak mau. Ya. Seperti upacara bendera saja. Kalau kita membuat sebuah pilihan kanan, tidak memaksa orang untuk melakukan upacara bendera, pasti mereka akan memilih yang enak. Pasti mereka memilih untuk tidak upacara. Nah, jadi memang kesadaran yang kita tanamkan pada anak-anak itu memang prosesnya itu sangat lama. Jadi ketika nanti dia sudah dewasa itu baru sadar, oh iya ya ternyata ini tuh penting untuk kita. Seperti aja pembelajaran, entah itu matematika, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, PPKN dan sebagainya. Mungkin saat ini anak-anak itu hanya sekedar mencari nilai untuk lanjut ke sekolah berikutnya. Oh, nilai saya tinggi,
seperti itu. Tapi kalau penerapan ilmunya itu tidak diserap sama sekali, hanya sekedar pengetahuan aja. Nah di situ kalau nanti sudah dewasa, misalnya PPKN pelajaran saya dianggap PPKN itu apa sih, Pancasila itu apa, nggak penting, undang-undang dasar itu apa, nggak penting. Jadi saya merasakan itu memang, karena dulu saya juga begitu. Tapi ketika kita sudah dewasa dan sebenarnya secara tidak langsung itu kita sudah melakukan ini Pancasila itu tadi. Kalau kita mau tes apapun, ternyata Pancasila itu keluar terus, undang-undang dasar juga keluar. Kalau kita mau jadi tentara, mau jadi polisi, pasti harus tahu ini undang-undang dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya itu. Nah, jadi saat ini, nah itulah memang proses kita untuk memberikan kesadaran anak itu memang sangat lama. Itu yang saya rasakan. Kemudian memperbaiki hukuman. Nah, ini memang bisa kita lakukan. Jadi meminimalisir hukuman. Jadi misalnya kita biasanya sebagai seorang yang menghukum murid ketika bersalah, nah ini kalau bisa kita minimalisir karena dengan hukuman itu juga tidak bisa menyadarkan siswa. Tawaran, ya di sini merupakan sebuah tawaran, bukan keterpaksaan. Memang restitusi itu bukan karena mereka terpaksa untuk mengikuti, tapi memang kita menawarkan, kamu mau nggak seperti ini, harusnya seperti apa. Nah itu kan restitusi. Kemudian betul-betul melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar untuk melakukan tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, melakukan fokus pada solusi. Nah pada intinya kalau saya melihat di sini, restitusi itu memang bagaimana caranya kita itu membentuk karakter murid kita agar mereka itu sadar dengan sendirinya, bukan sadar karena takut sama guru ini, bukan sadar karena dipaksa, bukan sadar karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi memang sadar dengan sendirinya. Itu memang sulit. Itu saya merasakan memang sangat sulit. Bagaimana guru BK kalau menangani murid yang bermasalah biar tidak terjadi kesalahan lagi. Misalnya gini aja, pembelajarannya guru ini gurunya Bu Bella itu anak-anak itu senang datang semua. Nah nanti ketika ada guru lain itu anaknya ada yang keluar. Nah berarti di situ anak ini dia tidak memiliki kesadaran bahwa semua guru itu juga harus dihormati. Semua guru itu juga harus dihargai. Semua pelajaran itu penting. Nah ini itu kesadaran itu yang memang sulit untuk diberikan oleh anak kita. Jadi kesadarannya hanya karena ini suka sama pembelajaran bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu gampang misalnya, atau suka sama pembelajaran ini bahasa Indonesia karena gurunya cantik misalnya. Nah di situ kan berarti ada motivasi ekstrinsik, bukan karena dari dalam diri. Nah di situ. Nah di sini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi yang sudah saya contohkan. Jadi ketika ada siswa kita yang sering tidak mengerjakan PR, di sini kan sering ya terjadi pada ketika kita di kelas itu kan sering terjadi seperti ini. Nah kalau hukuman berarti kita misalnya dulu menghukum, udah kamu lari aja sana 10 kali, kita memberikan hukuman. Atau ini kamu marah-marah, kamu itu sudah tahu ini jamnya PPKN malah nggak dikerjakan, sudah tahu itu PR-nya sudah lama gini. Nah itu berarti kita tuh menghukum. Terus kalau konsekuensi, nah sini kalau misalnya untuk mengerjakan PR pada saat jam istirahat dikerjakan 3 kali lipat, kamu nulis di kertas karena kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus nulisnya 2 kali lipat misalnya. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi di sini berarti seperti tadi ya, kita tanya, kita ajak ngobrol, kita diskusi kenapa dia tidak mengerjakan PR, alasannya apa. Kemudian kalau sudah beralasan seperti itu kita gali lagi, nah kira-kira solusinya bagaimana kita kembalikan pada muridnya lagi. Kalau muridnya bilang ya sudah Bu, saya nggak mau, solusinya mereka saya nggak mau mengerjakan, tetap nggak mau mengerjakan, itu gimana kan? Kalau kita ada kan ya murid itu yang memang oh ya Bu saya mengerjakan, nanti
solusinya begitu. Atau saya nanti mengerjakan setelah pulang sekolah. Ada yang anak itu memang pada dasarnya susah untuk sadar gitu. Ada yang ya sudah Bu, saya nanti kerjakan tapi nggak dikerjakan. Nah ini itu PR kita sebenarnya. Bagaimana caranya anak ini biar benar-benar sadar. Dan memang kita nggak boleh ini ya apa cepat apa ya putus asa. Karena memang banyak sekali anak kita itu yang seperti itu. Nah di sini termasuk apa konsep disiplin. Coba baca di sini. Yang pertama, mencatat 100 kali ini termasuk disiplin tidak? Disiplin positif tidak? Ya, benar ya. Terus yang kedua, lari keliling ke lapangan, lari ke lomba. Nah, terus diminta untuk usaha. Bukan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Disiplin ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis selama tersenggol. Jawab ya, berarti dia disiplin. Terus murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, kalau kita di sini bagaimana? Kalau ada anak pakai sepatu tidak hitam, ingatkan dulu. Ditanya kenapa? Ya. Tanya kenapa nggak pakai sepatu? Kalau misalnya itu anaknya banyak, nggak cuma satu, semua ditanya. Ya, ditanya satu-satu, dimasukkan ke bekas. Alasannya apa? Mereka kasih solusi sendiri. Iya, kecuali satu kelas semua gitu kan. Oh, berarti kan jadi ya. Tapi kita review janjinya apa? Oh, bisa berubah. Kalau memang disepakati di kelas, Ya gitu. Berarti Ibu Beka di sini sudah menerapkan yang namanya disiplin positif. Materi ini Ibu, karena ini merasa saya tuh bercermin dengan diri saya sendiri sebagai seorang guru itu seperti apa ya saya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama adalah kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pemberi rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini yang pertama sebagai penghukum. Penghukum di sini sudah jelas bahwa guru itu selalu menghukum muridnya, sering memarahi muridnya ketika muridnya itu bersalah, memberikan hukuman. Kemudian yang memberikan rasa bersalah di sini seperti ini. Misalnya tadi ada ini ya, pakai sepatu yang tidak hitam misalnya. Jadi pertanyaannya gurunya bilang begini, kamu nggak kasihan sama orang tuamu di rumah? Kan orang tuamu sudah capek-capek kerja, sudah membelikan sepatu yang nggak kamu pakai. Jadi kayak itu membuat anak itu malah menyesal. Nah itu membuat rasa bersalah. Ini membuat anak itu benar-benar kayak rasa bersalah banget ya, yang sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman di sini misalnya ada yang melanggar tadi, misalnya terlambat ya. Ya sudah kamu masuk aja nggak apa-apa. Itu sebagai teman. Atau misalnya nggak kerjakan PR di kelas. Saya nggak kerjakan PR. Ya sudah wes nggak apa-apa. Terus besok-besok jadi pulang. Gimana? Ibu merasa begitu nggak? Terus yang berikutnya sebagai pemantau di sini tuh kita menerapkan peraturan, jadi lebih agak ini ya, lebih agak tegas begitu. Kalau pemantau di sini, jadi disesuaikan sama peraturan yang ada. Misalnya
membaca surat pendek misalnya. Sudah kamu lakukan sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan peraturan di sekolah ini. Kalau ada anak yang terlambat sebanyak 2 kali harus membaca surat pendek sebanyak 10 kali misalnya. Nah, berarti kamu harus melakukan itu karena sesuai dengan peraturan di sini. Itu lebih ke tegas kalau memantau. Jadi lebih didasarkan pada peraturan kalau guru sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, nah di sini kalau sebagai manajer itu ya kita melakukan seperti restitusi tadi. Jadi melakukan langkah-langkahnya itu ya kita dekati anaknya, kita kenali anaknya, kita menstabilkan ini masalah itu tadi bahwa tidak ya memang terlambat itu tidak cuma remaja kok, semua juga pernah melakukan terlambat. Bahkan ibu juga pernah melakukan terlambat ketika dulu waktu sekolah, misalnya begitu. Jadi menstabilkan dulu. Jadi tidak membuat yang salah itu cuma kamu aja. Nah, kemudian tanya validasi kesalahannya. Nah, kenapa kok bisa terlambat? Kalau sudah menemukan alasannya, sudah tahu alasannya, nah terus solusinya seperti apa? Nah, itu kalau manajer. Jadi manajer ini sistem kontrol yang memang paling ideal gitu ya. Dibilang paling ideal itu adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi memposisikan kita ketika ada murid yang bersalah atau membuat pelanggaran itu kita dekati dulu, kita ajak diskusi dan kita tidak memberikan mengejas di depan orang banyak. Kita ajak berbicara dengan cara yang baik, yang positif, dan memberikan solusinya sendiri. Nah itu kalau manajer. Nah kalau ibu-ibu di sini lebih banyak lebih condong yang mana? Hukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau yang manajer. Iya. Jadi terkadang kita memposisikan sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kadang sebagai manajer. Ya, jadi saya juga seperti itu. Setuju saya dengan ibu. Jadi memang tidak bisa kalau kita tuh menerapkan kalau hanya satu posisi kontrol saja di sini. Karena memang kita sebagai guru, ya kita lihat kondisinya kan. Kalau misalnya kondisinya itu, misalnya kasusnya itu kriminal, nah kita nggak bisa melakukan dengan cara diskusi. Bagaimana Bu Beka? Ya, pengalaman kriminal coba. Ini karena saya punya pengalaman sama Bu Ali. Ketika menangani kasus anak itu nggak masuk selama beberapa minggu. Kita visit, kemudian ternyata masih nggak masuk lagi dan orang tuanya pun juga nggak tahu kalau anak ini ternyata pergi sama bapak. Sampai pada akhirnya kita sampai ke pihak yang berwajib, ke kepolisian. Itu pengalaman saya sama Bu Ali. Jadi memang, nah karena itu ketika saya mendapatkan teori ini pada saat program guru penggerak ini, ya saya merasa bahwa kalau pengalaman saya itu tidak bisa semua kasus itu dilaksanakan dengan cara restitusi. Karena kasus-kasus yang misalnya yang dicontohkan di sini kan tidak mengerjakan PR, terlambat, terus apa lagi? Tidak memperhatikan bapak ibu guru di kelas, itu kasus-kasus yang memang wajar. Tapi kalau sudah kasusnya itu sudah mencapai kriminal, sudah seperti yang sudah saya contohkan tadi, bisa terlibat anak PAM, ya memang kita awalnya kita tanya kenapa kok bisa seperti itu, pasti kita gali di awal. Tapi untuk anaknya memberikan solusi itu tidak bisa kita gali sampai situ. Jadi, nah itu tadi yang saya katakan karakter anak itu beda-beda. Ada karakter itu yang bisa menjawab pertanyaan kita, tapi ada yang tidak bisa. Jadi kita kembalikan ke anaknya dan kira-kira bagaimana itu sudah betul dengan apa yang kamu lakukan kalau kamu tidak masuk sekolah, kemudian tidak izin orang kamu di rumah, ikut sama anak-anak kamu boros, terus pergi ke sana keluar kota dengan naik truk kayak gitu. Menurut kamu itu salah, ya dia bilang itu salah. Tapi kalau kita kembalikan bagaimana solusinya, dia nggak bisa memberikan solusi. Nah itu jadi kita ya di situ kita yang pegang kendali. Maksudnya kita tidak menyebarkan, maksudnya dengan ayatnya seperti itu, terus mengejas anaknya ini seperti ini, tidak.
menyadarkan anak ini agar kembali ke sekolah lagi. Pengalaman saya sangat sampai kejar-kejar ke misalnya baliknya sama polisinya itu. Soalnya anaknya dibawa lari kan sama anak paknya. Nah orang tuanya nggak bisa nggak bisa ambil, orang tuanya juga terbatas sama pendidikannya. Jadi wes pasang sama kita, wes mencari duitnya sama berlari, lapor ke polisi pun juga sama kita. Waktu ngambil anaknya ya sama kita juga. Jadi itu sekarang sudah keluar, sudah menikah anaknya. Jadi endingnya adalah menikah. Ya, karena kan memang pilihannya itu lah, itu tadi kita kembali untuk pilihannya. Kalau sekolah sudah nggak mau, sudah nggak sanggup sekolah, misalnya untuk melanjutkan ke SMA tadi loh, sudah nggak sanggup, ya sudah kita nggak bisa memaksa. Dia punya keterbatasan, jadi nggak terlalu nyambung. Iya. Tapi ada hal positif permainannya. Iya. Kita itu dapat kabar setahun banyak perubahan. Nah itu maksudnya, ya. Jadi maksud saya begitu. Berarti di situ kan kesadarannya itu mulai muncul ketika dia itu sudah sudah melakukan tahapan-tahapan ini. Jadi nggak bisa kita tuh langsung nanti sadar hari ini juga, itu nggak bisa, itu sulit. Jadi memang kemudian hari, nah itu jangka panjangnya itu baru. Karena munculnya dari dalam ingat sama, iya ya Bintang dulu pernah bilang seperti ini, Balik pernah bilang. Jadi sampai sekarang pun kalau sama saya sama Balik ya tetap baik anaknya. Jadi orang tuanya pun juga sama. Adiknya ini kelas 8, iya kelas 8. Adiknya sekarang kelas 8 itu ini sama saya buat mesti saling. Ibu ini nyapa dulu. Ada kesadaran dari dalam dirinya. Nah itu jadi memang itu yang diingat sama murid kita. Kalau misalnya ya itu tadi melalui kurikulum seperti itu. Tadi yang sudah saya sampaikan sudah lanjut. Tadi sudah saya contohkan juga. Lanjut. Ini posisi kontrol apakah mampu? Iya, iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti tadi sebagai posisi apa? Rasa bersalah ya. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sebagai manajer tadi ya. Karena menggunakan restitusi. Lanjut. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Lakukan demi bapak ibu ya. Kira apa ini? Teman, pemantau. Teman. Bahasanya itu Santai, nggak formal. Berarti sebagai teman. Lanjut. Nah, di sini keyakinan kelas. Nah, jadi tadi ketika kita melakukan disiplin positif, pada ujung-ujungnya kan kita melakukan kesepakatan ya. Kita tadi bagaimana disepakati bersama agar kita tuh tidak melakukan hukuman dan tidak melakukan seperti marah-marah yang tidak jelas atau mengejek murid. Jadi harus ada keyakinan kelas yang memang di situ ditimbulkan dari kesadaran anaknya sendiri untuk menuliskan hal-hal yang positif. Jadi misalnya saya harus datang tepat waktu. Nah kalau misalnya anak ini datang terlambat, berarti ya dia kita tanya dong, nggak sesuai dengan keyakinan kelas kamu kan? Karena tulisnya, oh iya, tulisnya tuh saya harus datang tepat waktu. Nah berarti di sini tuh benar atau salah? Salah, mungkin begitu ya. Nah kalau begitu solusinya bagaimana? Ya tuh saya nggak akan mengulanginya lagi, misalnya gitu. Atau dengan cara bagaimana? Nah, ini keyakinan kelas, jadi kerjanya begitu.
keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, tadi bedanya kan sudah saya sampaikan bahwa kalau keyakinan itu memang keyakinan yang dituliskan atas kesadaran murid dengan kita sebagai guru. Jadi keyakinan kita apa yang kita tuliskan di situ tentang hal-hal yang positif yang harus kita lakukan. Jadi ibaratnya itu seperti kayak saya yakin saya punya prinsip seperti ini, kita punya target seperti ini, nah itu dari diri kita sendiri. Itu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan berarti di sini peraturan kan dari sekolah atau dari kelas tersebut yang harus kita taati. Jadi ada paksaan di situ. Peraturan lebih seperti itu. Nah ini tadi bedanya ya, antara keyakinan dengan peraturan. Jadi antara peraturan di situ dengan keyakinan jadi berbeda. Kalau peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah di sini kalau keyakinan kelas kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau keyakinan kelas itu jadi nilai-nilai yang positif. Saya harus bertanggung jawab jika dengan hal apapun misalnya begitu. Nah kalau peraturan kan lebih kalimatnya berbeda. Ini saya lebih memahami kalimat antara keyakinan sama peraturan di situ bedanya. Kalau keyakinan lebih ke sikap, tapi kalau peraturan ya apa yang dilakukan. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas bisa kita lakukan dengan anak-anak kita di kelas. Misalnya ketika kita memberikan pembelajaran di kelas, sebelumnya kita membuat keyakinan dulu. Lama-lama sebelum kita pembelajaran dimulai, kita buat keyakinan kelas dulu. Tuliskan di seluruh batu kelas. Kira-kira selama pembelajaran itu berlangsung, kalian apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kita sepakati ketika pembelajaran berlangsung. Yang harus kita berikan. Jadi sudah dicatat, itu yang akan menjadi catatan kita nantinya. Jadi kalau misalnya ada anak itu yang melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinannya, itu baru kita mati. Irian, apa? Nah ini contohnya pembentukan keyakinan kelas. Membuat tulisan, membuat apa? Yang sudah saya sampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini itu maksudnya tindakan yang kita lakukan ketika menangani anak bermasalah dengan cara menstabilkan dulu, menstabilkan suasana. Jadi kita stabilkan dengan caranya seperti saya katakan, oh iya, ini wajar kok kamu melakukan hal ini, bukan hanya kamu saja, tetapi misalnya ibu sebagai ketika dulu mahasiswa juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, itu menstabilkan. Jadi seakan-akan bukan hanya dia saja yang bersalah. Nah setelah itu baru memvalidasi kesalahannya. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira apa sih alasannya kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Kenapa kok bisa terlambat? Dia mengungkapkan ini alasannya apa. Nah setelah validasi kesalahan kita kembalikan lagi. Nah kalau sudah seperti itu menurut kamu itu salah atau betul? Nah kalau salah solusinya bagaimana agar kamu tidak terlambat lagi? Jadi itu prinsipnya dia biar tidak terlambat lagi seperti apa? Oh saya harus bangunnya lebih pagi, harus menyiapkan ini dulu, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah jadi anaknya itu memberikan solusi sendiri. Sebenarnya itu memang bagus untuk memunculkan kesadaran, tetapi ya seperti yang saya katakan kalau kita berbicara tentang realita, nah realita yang ada memang ya kita sulit. Kalau secara teori kan ini memang mudah ya kita, oh iya ya seperti ini. Tapi kalau kita laksanakan dengan siswa, bisa kita lakukan, tapi tidak semua siswa itu bisa menerima dengan teori ini. Hadir tadi. Saya ini yang stabilkan identitas tadi. Lanjut. 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 Jadi
ini penerapan program budaya positif itu memang secara pribadi. Jadi budaya positif itu sebenarnya kita sebagai guru kan harus memberikan contoh, memberikan teladan. Jadi di awal sebelum kita menerapkan budaya positif ini pada murid, itu kita terapkan pada diri kita dulu. Jadi ini bukan hanya pada diri saya sendiri sih, tapi pada ibu di sini. Jadi saya pun di sini kan hanya memaparkan, hanya menjabarkan budaya positif itu seperti ini. Tapi semua kembali pada ibu-ibu di sini, kesadarannya seperti apa. Nah, ya sama halnya dengan saya. Ketika saya dengan hati nurani saya, kalau misalnya budaya positif ini, terkadang kan kita sebagai manusia juga kadang tidak sempurna begitu ya. Mungkin ya terkadang kita juga pernah misalnya saling sapa itu kadang kita juga nggak menyapa temannya, kadang kita nggak menyapa murid dulu. Nah seperti itu. Jadi untuk budaya positif itu kalau saya rasa memang kembali pada diri kita masing-masing untuk bisa menerapkan hal tersebut. Kalau itu sudah diterapkan pada diri kita, sudah menjadi kebiasaan pada diri kita, maka kita juga tidak akan sulit untuk menerapkan pada murid kita. Kalau murid kita melihat kita, oh iya ya, itu selalu mengalami muridnya meskipun nggak kenal, nggak diajar, bukan anak kelasnya juga disapa. Oh ibu itu selalu datangnya tepat waktu, tidak pernah terlambat. Jadi anak itu yang menilai juga, menilai diri kita. Bukan hanya kita yang menilai murid, tapi murid juga menilai kita, penampilan kita, bagaimana cara bicara kita, karakter kita, itu anak-anak juga bisa menilai kita, karena anak-anak sudah dewasa. Sampai kan sudah pertengahan remaja awal kan, jadi mereka sudah bisa menilai kita itu seperti apa, gitu. Jadi karena saya pengalaman dulu ketika saya mengajar di SMA, itu kan anaknya juga dewasa banget. Ketika saya juga baru lulus kuliah langsung ngajarnya di SMA. Nah, di situ saya memang pernah mengalami posisi kontrol itu sebagai teman. Jadi nggak bisa mengkondisikan anak-anak itu yang kondusif di kelas, karena anak-anak meremehkan saya dianggap sebagai kayak temannya. Karena saya masih muda gitu. Kalau misalnya ada guru yang sudah lebih yang senior, nah mereka ada rasa kayak sungkan, rasa takut. Nah di situ pasti kita tuh pernah di dalam posisi yang seperti itu. Nah, ini saya mengalami itu sendiri. Jadi saya belajar bagaimana sih caranya biar anak-anak itu nggak meremehkan saya terus, gitu. Biar saya itu nggak dianggap sebagai teman. Ya kita bisa, terkadang kita memposisikan sebagai teman, oke nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu teman itu melebihi batas. Ya sampai menganggap bahwa nggak ada batasan di antara mereka dengan saya. Akhirnya berbicara itu seenaknya sendiri, kemudian sampai pada akhirnya tidak ada rasa hormat. Jadi dianggap sebagai teman mereka. Jadi kita boleh posisikan kita sebagai teman pada murid itu bagus, tetapi harus ada batasan ketika kita menjadi seorang guru juga. Nah, itu yang harus menjadi catatan buat kita. Jadi ada batasan-batasannya di situ. Mungkin itu sih yang saya sampaikan. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini, Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya sudah saya sita sebentar tadi untuk mengikuti diseminasi saya. Jadi semoga untuk kedepannya bisa kita berkolaborasi bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Septiana Sari. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah saya mengikuti diseminasi Bu Intan, saya mendapatkan pengetahuan bahwa sebagai seorang guru harus menerapkan budaya positif. Budaya positif tersebut misalnya adalah membuat kesepakatan kelas, misalnya siswa membuat solusi atas kesalahan yang mereka buat, kemudian yang kedua adalah membuat segitiga restitusi, dan yang ketiga adalah melakukan pembiasaan atau teladan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stifona Octavia, bisa dipanggil Sony. Saya guru mata pelajaran IPS. Setelah saya mengikuti
mengikuti diseminasi oleh Bu Intan, saya dapat memahami dengan baik apa itu restitusi, apa itu segitiga restitusi, sehingga saya berharap kedepannya saya dapat menerapkan itu dalam pembelajaran saya. Di mana anak saat melakukan kesalahan mereka tidak merasa takut, tetapi mereka dapat memahami kesalahannya. Seperti itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana Widianti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah mengikuti diseminasi dari Bu Intan, saya mendapatkan banyak informasi terbaru, terutama tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Saya juga jadi memahami tentang 5 kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, guru tidak boleh menghukum siswa apalagi secara fisik. Kemudian guru itu sebaiknya sebagai teman, kemudian sebagai manajer itu diperbolehkan. Saya berharap saya bisa melaksanakannya ketika proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Jadi nanti silahkan kalian menuliskan semua apa yang ada di dalam hati kalian, kira-kira hal-hal yang positif apa yang harus kalian tuliskan, dan itu nantinya akan menjadi kesepakatan atau keyakinan antara kalian dengan kelas ini. Misalkan begini, saya harus datang tepat waktu. Jadi tulisnya begitu, harus menuliskan hal-hal yang positif, tidak boleh menuliskan saya tidak boleh datang terlambat. Itu kan ada kata tidak boleh datang terlambat, berarti itu kan negatif ya. Nah, di sini yang dituliskan adalah hal-hal yang positif. Jadi keyakinan kalian dengan kelas ini. Nah, kemudian nanti kalian melanggarnya, berarti di situ kalian melanggar keyakinan kelas. Berarti kalian sudah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati. Paham di sini? Ya, sekarang Bu Intan kasih kertas ya masing-masing untuk menuliskannya di kertas ini. Nah, setelah kalian menuliskan di kertas ini, nanti kalian tempelkan di papan tulis, gitu ya. Sekarang Bintan bagi dulu kertasnya. Ya, sekarang silakan kalian tulis dulu kira-kira kesepakatan apa atau keyakinan apa yang ingin kalian tuliskan yang sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Saat yang ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson.
Jadi ini sudah kita fasilitasikan. Nah, nanti kalau sudah dituliskan di sini, nanti kalian sudah melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi ini sudah kalian sepakati bersama di dalam kelas ini. Sehingga kesepakatan kelas ini bisa kalian terapkan mulai sekarang. Jadi yang sudah kalian tuliskan itu harus kalian lakukan, gitu ya. Bisa dipahami namanya? Ya. Jadi semoga untuk mulai hari ini dan seterusnya kalian bisa melakukan dan menerapkan kesepakatan yang sudah kalian sepakati bersama. Itu kiranya ya. Mungkin itu saja berita kali ini untuk kita berproses membuat kesepakatan kelas ya. Kita akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Susanto dari kelas 9. Perasaan saya sangat senang sekali saat membuat keyakinan